sikap manusia ketika jatuh dalam dosa. Ya, coba kita baca di dalam Kejadian. Kejadian pasal 3. Oke, Kejadian pasal 3. Kita lihat yang pertama adalah ayat yang ke-8. Oke, jadi sikap manusia ketika jatuh di dalam dosa. Ayat 8 di situ dikatakan, kita tahu ya bahwa kisahnya di sini adalah Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Lalu mereka, dari ayat 7 ya, dari 7. Dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan itu. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi reaksi manusia pada umumnya ketika dia jatuh dalam dosa adalah sembunyi. Jarang ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa cepat mengakui kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan atau pada konselor. Pada umumnya reaksi kita sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa, biasanya kita sembunyi. Dan Adam dan Hawa di sini dikatakan mereka sembunyi. Ya, tidak ada terpikir untuk cari Tuhan. Tidak ada terpikir untuk mengakuinya kepada Tuhan. Tidak ada terpikir untuk membawanya di kaki Tuhan dengan penuh penyesalan. Tetapi reaksinya adalah sembunyi. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 ya. Jadi sembunyi, ayat 7 di situ dikatakan bahwa mereka berusaha untuk menutupi akibat dari kejatuhan itu, ketelanjangan itu dengan cara mereka sendiri. Dengan mengambil daun-daun cawat untuk menutupi ketelanjangan. Jadi reaksi yang kedua adalah berusaha menutupi. Jadi sudah sembunyi, berusaha menutupi. Itulah umumnya manusia. Ya saudaraku. Ya, sembunyi kemudian berusaha menutupi. Ya, supaya mungkin Tuhan tidak tahu atau menganggap Tuhan tidak tahu atau orang lain mengetahuinya karena sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian ayat yang ke-10, ia menjawab, ya ketika Tuhan memanggil manusia itu, ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Yang ketiga adalah takut. Jadi orang yang menyimpan dosa, yang menyembunyikan dosa, dihantui oleh rasa bersalah, rasa takut. Saudaraku, ya, sampai kapan? Sampai harus diakui. Di hadapan Tuhan atau di hadapan seorang konselor, saudaraku. Jadi, sembunyi berusaha menutupi, hidup dalam intimidasi, rasa takut, saya yakin mungkin gak doa lagi. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa seperti itu. Mungkin udah jarang baca Alkitab. Mungkin firman pun sudah mungkin membuat dia merasa semakin down. Ya saudaraku. Karena apa? Sembunyi, berusaha menutupi dengan kekuatan sendiri, hidup di bawah intimidasi, ketakutan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, kita lihat lagi di ayat yang ke-10 dan sampai 12. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena telanjang, sebab aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12. Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Reaksi yang keempat adalah lempar kesalahan. Jadi sudah disembunyikan, berusaha ditutupi, hidup dalam intimidasi dan ketakutan, ya, biasanya juga saling mempersalahkan. Kamu sih, kalau kasusnya seperti ini ya, kamu sih
bisa saling menuduh, saling mempersalahkan, ya, mungkin itu suatu hal yang tidak dibayangkan sebelum kejatuhan. Ya, saudaraku. Waktu dosa itu terjadi, kadang-kadang dia menutupi konsekuensinya. Iblis itu menawarkan sesuatu kenikmatan sambil menutupi akibatnya. Supaya manusia itu tergiur, supaya manusia itu jatuh, supaya manusia itu suka. Ibarat ikan, kalau mau ditangkap harus kasih umpan yang dia suka. Maka iblis pun sering melemparkan umpan. Menawarkan sesuatu yang kita suka. Nggak mungkin dia nawarkan sesuatu yang kita nggak suka. Yang disukai oleh apa? Oleh daging. Oleh daging kita kenikmatan, ya ketenaran, kekayaan. Itulah sekitar itu dia tawarkan. Kenikmatan daging, keinginan daging, hawa nafsu. Dia lemparkan, saudaraku. Ya, ketika kita tergiur, waktu dia lemparkan, dia tutupi konsekuensinya. Dia akan bilang, kamu akan lebih semakin kaya, semakin terkenal. Kalau ini soal kekayaan. Kamu akan nikmat ini dan nikmat itu. Dia menutupi akibat-akibatnya. Ya, sehingga apa saudaraku? Dikatakan bahwa sembunyi, berusaha menutupi, takut, dan lempar kesalahan. Karena ini, karena dia, karena situasi, karena keadaan. Habis begini, habis begitu, tidak pernah dari hati rela dengan tulus jujur mengaku, itu sangat jarang. Inilah reaksi alamiah daripada manusia ketika jatuh di dalam dosa. Ya saudaraku. Tetapi bagi setiap orang yang mau dipulihkan, maka jalannya hanya satu. Akui dan tinggalkan. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan bukan hanya mengakui dan meninggalkannya akan disayangi, dipulihkan, diberkati, diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang penting mengaku. Tetapi jangan remehkan kasih karunia Allah. Ya, jangan karena berpikir bahwa Allah itu murah hati, maha pengampun, maka bermain-main dengan dosa. Jatuh bangun dalam dosa. Nggak menang-menang dari dosa tertentu. Itu namanya menghina salib Yesus, menghina darah Yesus, menyanyiakan kasih karunia Allah. Ingat, dia adalah Allah yang adil. Setiap dosa yang disembunyikan, yang tidak diakui, ada ganjaran bagi dosa itu, dan itu pintu bagi iblis untuk menari-nari di situ. Jadi iblis itu hanya mendapat tempat ketika kita tidak taat. Dia memperoleh kesempatan yang besar ketika kita menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, makanya dikatakan siapa yang sembunyikan tidak beruntung. Kehilangan berkat dan iblis mulai merongrong, menipu, menjauhkan dia lebih jauh lagi. Ya. Makanya firman Tuhan katakan siapa mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi.